Bapak, Ya. apakah di daerah yang zona hijau sudah bisa dikatakan terbebas dari COVID-19? Mungkin Bapak bisa jelaskan? Ya, terima kasih Ibu. Jadi kalau kita pelajari pemetaan risiko yang dilakukan oleh tim pakar nasional melalui gugus tugas nasional, itu memang dibagi menjadi ada 4 zonasi, ya. Dan memang warna hijau atau yang dilabelkan hijau itu merupakan daerah tidak terdampak, ya. Apa maksud daerah tidak terdampak? Daerah tidak terdampak ini adalah belum terkonfirmasi adanya kasus positif. Tapi ODP, PDP sudah ada. Nah, artinya bahwa kenapa dikatakan pemetaan risiko? Nah, memang belum ada konfirmasi positif, tapi sudah ada PDP dan ODP. Nah, dengan adanya PDP, ODP, OTG bahkan, ini bisa menjadi risiko ketika tidak dikendalikan. Ya, jadi mereka yang status ODP, PDP dan juga OTG atau karier asimptomatis itu kalau tidak dikendalikan, ya, tidak dipantau dengan baik, ya, maka kondisi atau zona yang warna hijau tadi itu bisa naik status ke zona kuning, atau mereka yang tadi PDP, ODP, OTG tadi bisa saja terkonfirmasi positif kalau tidak dilakukan kontrol pengawasan dengan baik, ya. Kalau mereka berubah statusnya dari ODP, PDP menjadi terkonfirmasi positif, maka yang tadi zona hijau bukan lagi zona yang tidak terdampak, tapi sudah terdampak dan bisa naik menjadi status warna kuning, ya. Sehingga kenapa pemetaannya itu bukan kaitan dengan pemetaan zonasi, tapi pemetaan risiko. Artinya bahwa yang hijau itu bukan berarti tidak ada risiko, ya. Berpotensi berisiko, sangat tergantung pada pengendalian, ya. Dan saya mau katakan bahwa sekarang ini yang dijadikan sebagai upaya bersama adalah selalu diwacanakan dan selalu disampaikan, dan di beberapa kesempatan juga saya selalu menyampaikan bahwa kita menggunakan pendekatan kalibrasi pentahelix berbasis komunitas, di mana pemerintah, media, swasta, akademisi dan juga masyarakat, kita sama-sama memainkan fungsi dan peran kita sesuai dengan tupoksi kita untuk mari kita memerangi COVID ini di Provinsi Maluku dan juga di Kota Ambon, ya. Ya udah, pemerintah memainkan fungsi dan kewenangan pemerintah sesuai kewenangan, ya. Fungsi media memberikan literasi kepada masyarakat, informasi-informasi, ya. Ya, swasta memainkan fungsi dan perannya, ya. Entah itu memberikan sumbangsi dan lain sebagainya, ya, terserah. Akademisi, ya, kita memainkan fungsi dan peran kita untuk memberikan pemikiran-pemikiran, ya, untuk membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan solutif untuk bagaimana bisa menanggulangi COVID ini di Maluku dan juga Kota Ambon, ya. Dan sebenarnya masyarakat ini adalah epicentrum daripada COVID itu sendiri. Karena di beberapa kesempatan saya selalu sampaikan bahwa memang SARS-CoV-2 ini atau corona ini atau coronavirus disease ini sangat erat dengan mobilitas dan pergerakan, ya. Jadi mobilitas, pergerakan dan juga kepadatan itu sangat mempengaruhi transmisi daripada penyakit ini, penularan daripada penyakit ini, ya. Sehingga memang, ya, kenapa dihimbau untuk kita menghindari keramaian, ya. Kenapa dihimbau untuk di tempat-tempat umum yang intinya mobilitasnya cukup tinggi itu harus jalankan protokoler, karena lagi-lagi dengan kita melakukan itu kita bisa mengurangi laju transmisi penularannya dan bahkan kita bisa menghentikan laju penularannya, ya. Nah, dan memang sekarang ini hampir di semua kabupaten kota di Indonesia, bahkan provinsi dan juga secara nasional, itu bagaimana mengejar sehingga yang namanya reproduction efektif atau RT atau laju daripada produksi virus ini atau penularan virus ini di masyarakat itu bisa diturunkan, ya. Nah, itu bisa diturunkan. Jadi di Kota Ambon, Provinsi Maluku juga data terakhir sudah menunjukkan ada penurunan reproduction efektifnya RT-nya, ya, di bawah 1, ya. Nanti kita coba lagi melihat Kota Ambon punya, ya. Kalau itu sudah kurang berarti kita bisa memastikan bahwa transmisi, ya, di masyarakat ini sudah bisa terkendali. Dan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui PSBB ini juga sesuatu yang sangat baik.
kenapa saya katakan kalau kita bedakan dengan di negara-negara luar itu sampai lockdown. Iya, Pak. Itu sampai betul-betul tidak ada satupun mobil atau kendaraan di jalan. Ya, kita untuk Indonesia itu secara nasional pembatasan sosial itu hanya level paling tinggi adalah PSBB. Karena itu dibuat dalam peraturan, ya, pembatasan sosial berskala besar, ya. Ketika kita menjalankan ini dengan baik, ya, kita mentaati ini dengan baik, ya, kita bisa melandaikan kurva epidemi kita dan kita bisa menurunkan reproduction efektif kita, ya, kurang dari 1, dan bisa kita mengendalikan COVID ini di masyarakat. Baru ya kita bisa mewacanakan yang namanya new normal life, ya. Bagaimana kita mau mewacanakan yang namanya new normal life kalau transmisinya masih terjadi di masyarakat dan bisa muncul klaster-klaster baru? Ini yang tidak kita harapkan, ya, dan kekhawatiran kita adalah bisa muncul gelombang kedua. Ini yang tidak kita harapkan, ya. Kalau muncul gelombang kedua berarti yang menjadi pekerjaan kita bersama, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon, ya, memang betul dampaknya ekonomi dan juga sosial. Tapi saya mau katakan bahwa secara ilmiah sudah terbukti bahwa memang PSBB itu melandaikan kurva epidemik dan dia memperlambat laju transmisi atau penularan COVID ini di masyarakat. Itu sudah terbukti. Bukan hanya di negara luar. Saya ambil contoh, misalnya di Jakarta, ya, beberapa pakar epidemiolog sudah membuktikan itu dengan riset-riset bahwa memang PSBB membuktikan melandaikan, ya, dan memperlambat, ya. Dan kita Kota Ambon sendiri pun juga demikian, ya, bahwa kita yang tadinya di zona merah, ya, dengan pelaksanaan PSBB, ya, kita perlahan-lahan sudah menuju ke zona orange, ya, dan harapan kita bahwa kita bisa turun ke zona kuning. Ini yang harapan kita bersama, ya. Jadi saya yakin bahwa ketika status kita dari zona merah ke zona orange itu bukan karena pemerintah, tapi itu karena berkat dari semua masyarakat Kota Ambon, ya, ya, bentuan. Karena bagaimanapun ya pemerintah melakukan, tapi tidak ini oleh masyarakat sama aja. Jadi saya yakin bahwa, bukan yakin, tapi saya yakin-yakinnya bahwa zona kita dari zona merah ke zona orange itu adalah hasil perjuangan kita bersama-sama, ya, dan itulah hasil kita untuk mematuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, gitu ya.